Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna astaqil hadithi kitaballah. Wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah memperjumpakan saya dan Anda dalam kajian tauhid, di mana mengambil tema babum maja'a fil musawwirin. Ini sangat berat ya. Terus terang saya mengatakan ini sangat berat. Bab ma apa-apa ja'a yang telah datang fi di dalam al-musawwirin, orang-orang yang perupa. Ya, perupa itu boleh pelukis, boleh pematung, boleh pemahat, di mana dia itu musawwirin, itu yang dirupa itu adalah makhluk hidup. Kameramen, foto, ya, yang tujuannya itu dipertontonkan atau dipajang, ya, dan ini masuk kategori syirik dan dosanya tidak berampun. Iya, itu bagian dari syirik. Kenapa demikian? Anda boleh buka surat 32. Ya, As-Sajdah ayatnya itu 7 sampai 9. 7 sampai 9. Silakan Fadal. Ketemu surat 32 ayatnya 7 sampai 9. Ayo silakan yang ketemu baca aja. Yang membuat segala sesuatu yang dia Allah ciptakan sebaik-baiknya,
dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Teruskan. Kemudian dia Allah menjadikan keturunannya itu dari saripati. Ya, air yang hina, air yang terpancar, yang hina, air mani. Kemudian silakan teruskan. Tashkuru. Kemudian dia Allah menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuh itu, ya, roh ciptaannya. Lalu kemudian apa? Hidup, ya. Ya, dan dia menjadikan bagi kalian itu pendengaran, penglihatan, dan kolbu. Akan tetapi kalian itu sedikit sekali bersyukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa penyerupaan dengan ciptaan Allah, karena hanya Allah sajalah yang berhak mencipta dan yang memerintah. Jadi kalau untuk dipajang, mohon maaf ini, Anda sudah berbuat syirik. Seorang perupa ketika ia membentuk sesuatu yang menyerupai apa yang diciptakan oleh Allah berupa manusia dan binatang. Anda foto ini, ya, enggak usah jauh-jauh foto ini. Ini kurang bagus ini. Nih, ya, kurang sip ini bagus. Apalagi TikTokan. Ya dah? Wong perupa yang kita cari momen yang bagus saja sudah dikatakan. Kalau nawaitunya mau dipajang. Apakah itu dipajang di sosial media, Instagram, Twitter, dan yang lainnya, Facebook, dan yang lainnya. Atau dipajang di rumah, di depan rumah, atau di mana saja. Maka ia membuat serupa terhadap makhluknya Allah. Maka apa yang ia serupakan dengan makhluknya itu menjadi azab baginya pada hari kiamat. Maka ia akan dituntut, ya, supaya ia meniupkan ruh ke dalamnya oleh Allah. Bisa nggak manusia? Ya nggak bisa. Nanti pada hari kiamat tiupan. Masukkan roh semampumu agar kamu tampak. Ya. Maka ini dikategorikan mempersamakan makhluk dengan sang pencipta. Termasuk bongkar wajah supaya kelihatan tambah cantik. Sulam alis, nyambung rambut, ya dah? Nah, bibirnya disambung supaya tambah panjang. Anda bisa. Ya dah? Kan orang sudah bagus dibikin memble, toh? Kalau sumbing disambung. Nah, sumbing itu dalam rangka untuk memperbaiki, tidak ada apa-apa. Ya. Maka inilah merupakan dosa yang besar. Silakan membuka surat Al-Hajj, surat 22 ayat 31. Iya.
فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. Beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah tanpa mempersekutukannya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Siapa saja yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka seolah-olah ia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung dan diterbangkan oleh angin. Jadi mau jatuh tidak bisa dia, terus begitu seterusnya. Maka silakan hadis itu Anda baca, silakan fadhal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Al-Bukhari Muslim ya. Qala Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala. Wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi fal yakhluqu darratan aw li yakhluqu habbatan aw li yakhluqu sya'ira. Allah Ta'ala berfirman, dan tidak ada yang bertindak lebih zalim daripada orang yang bermaksud mencipta seperti ciptaanku. Maka hendaklah mereka mencipta seekor semut kecil, atau sebutir biji-bijian, atau sebutir biji gandum. Itu Anda tulis ini itu ya. Al-Bukhari nomor hadisnya 5953. 5953. Muslim 2100. Jadi mencipta seperti ciptaanku itu bertindak lebih zalim. Ya, di sana dikatakan demikian. Ternyata perkara mencipta makhluk ini sudah ada sejak zamannya Rasul pertama. Siapa? Nuh alaihissalam. Surat Nuh ayatnya 23. Ya. Surat 71 itu. Sebelumnya surat Jin. Ayatnya 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina hum 'ala shalatihim daimun. Nah, clear dah. 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu la benar. Wa qalu la ajarunna alihatakum wa la tadharunna waddaw wa la suwa'a wa la yughasa wa ya'uq wa la yaghutha wa yaghutha wa nasira wa nasra. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan tuhan-tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wat, dan jangan pula Suwa, Yakus, Ya'ud, dan Nasr. Itu adalah siapa? Orang-orang alim pada zamannya sebelum Nuh alaihissalam.
Dibentuk mereka dirupakan. Pernah dengar Samiri? Iya. Ya, Samiri. Umatnya Nabi Musa ditinggal oleh Rasulullah Musa 40 hari toh. Lalu dia menciptakan apa? Anak sapi yang bisa mengeluarkan api dan melenguh kayak. Dalam waktu cepat itu pun emas loh, pakai emas. Enggak tanggung-tanggung loh ya. Enggak sampai wong ditinggal cuma 40 hari. Jadi bikinnya enggak sampai 40 hari sudah dirancang sebelumnya. Ya, bikin seperti begitu, lalu disembah dari barang emas. Demikian pula ini. Ini kan mencipta berupa perupa. Ya kan? Pematung. Begitu ya. Mari saya dan Anda lihat. Bagaimana kalau bukan pematung. Gitu ya, gambar atau apa. Silakan. Tadi bacaannya. Hadis itu. Dari Aisyah itu. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan pula dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Asaddun nasi adaba yaumal qiyamah alladzina yudawuna bi khalqillah." Manusia yang paling keras siksanya pada hari kiamat adalah orang-orang yang membuat penyerupa dengan makhluk Allah. Ya, itu. Bukhari nomor hadisnya 5954. Muslim 2106. Ya, Bukhari 5954. Muslim 2106. Silakan seterusnya. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan pula dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kullu musawwirin finnar yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwara nafsun yu'adzabu biha fi jahannam." Setiap perupa berada dalam neraka. Setiap rupaka yang dibuatnya akan diberi nyawa guna menyiksa dirinya di dalam neraka jahanam. Sama dengan surat sajadah tadi. Perupa atau rupaka, ya perupa itu gambar, rupaka berbentuk 3 dimensi. Ya, video dan yang lainnya termasuk foto. Ya. Itu Al-Bukhari nomor hadisnya 2225, Muslim 2110. Sekarang yang rawahul Muslim dari Ibnu Abbas. Silakan itu secara marfu. Al-Bukhari dan Muslim pun meriwayatkan hadis marfu dari Ibnu Abbas. Man sawwara suratun min fid dunya kullifa ayyam suqa ayyam buqafiya ruh walisa binafi. Barang siapa berbuat rupaka di dunia akan dibebankan pada hari kiamat untuk meniupkan ruh ke dalam rupaka buatannya itu. Namun dia tidak akan dapat meniupkannya. Ya itu. Ya, di dalam rawahul Muslim dengan hampir redaksi yang hampir sama dikatakan yang demikian itu. Jadi tetap saya dan Anda disuruh buat. Tetapi kalau tidak dipajang, tidak demikian. Ini Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Kawan kita alasan dakwah lalu pakai menggunakan channel YouTube. Ini termasuk rupaka. Ya tahu, cuman alasannya adalah untuk pencerahan kepada umat. Seandainya dia yang demikian itu, tentu Rasulullah Muhammad SAW dibuat rupakannya, betul tidak? Agar orang lebih mengenal diri, sosok diri Rasulullah Muhammad SAW, betul tidak? Tetapi buktinya diharamkan saya dan Anda.
Bukankah orang-orang sebelum Rasulullah Muhammad SAW sudah membuat apa? Gereja di gereja. Bukankah gereja sudah ada sebelum Rasulullah Muhammad SAW? Ada gambar di sana, para sahabat datang ke Yaman, para sahabat datang ke Yordan, para sahabat datang ke Mesir. Mereka melihat gambar-gambar itu di masjid-masjid mereka. Tentu Rasulullah lebih, ya, tetapi tidak diperkenankan. Nah inilah saya dan Anda telah salah tanggap selama ini. Terus kalau seperti itu, kita kawan-kawan kita juga termasuk saya juga ada yang kadang-kadang nggak melihat itu di YouTube kajian itu. Iya, tinggalkan. Ada alasan kawan-kawan begini caranya. Saya pernah dianu. Kalau engkau tidak suka lihat gambarnya, maka tutupi. Yang penting ambil suaranya. Goblok juga orang yang mengatakan demikian. Batal dia sudah. Batal sudah. Ya, batil. Tidak mungkin. Talbisul haq bil batil. Tidak mungkin. Tidak mungkin bercampur. Dia itu ikhlas loh. Di YouTube itu ikhlas. Iya, tetapi dia mencari subscribe lebih dari agar dapat full, sama saja. Ya. Cari yang model begitu. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Kita sudah pernah itu, ya. Tahun 2014 sudah berhenti total ya, karena kita sudah, semoga Allah menerima taubat kita sudah. Itu saja. Kalau di YouTube semua pakai gambar ya. Lah iya makanya, jangankan YouTube, IG saja pakai gambar. Juga pakai. Ya. Juga pakai. RRI itu juga pakai. Radio Islam Indonesia itu nggak pakai. Ya. Olahraga. Kajian sunnah juga. Jadi perlu diketahui seperti begitu. Ya, jadi harus hati-hati. Ya, berapa banyak orang yang kemudian silakan Muslim meriwayatkan dari Abu Al-Hayyat. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Al-Hayyat, ia menuturkan, Ali berkata kepadaku, ala ab'atuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an la tad'a suratan illa tamasta wala quburan musrifan illa sawaita. Maukah kamu aku utus untuk suatu tugas sebagaimana Rasulullah SAW telah mengutusku untuk tugas tersebut, yaitu jangan kamu biarkan ada sebuah rupaka kecuali kamu musnahkan, dan jangan kamu biarkan ada sebuah kuburan yang ditinggikan kecuali kamu ratakan. Ada gambarnya, ulama datang ini, gambarnya, bannernya besar-besar, betul tidak? Disambut dengan ulama dari mana? Wes jelas-jelas kelihatan sesatnya. Berdasarkan hadis ini jelas-jelas sesatnya. Apakah pengikutnya ataukah yang diulamakan? Sudah jelas-jelas sesatnya. Berdasarkan hadis Bukhari Muslim loh ya. Hadis Bukhari Muslim. Ini sudah banyak sekali yang disangkakan. Ya. Jadi berat sekali tentang rupaka ini. Memang orang rata-rata, kalau demikian maka foto-foto Anda turunkan. Walaupun itu di kamar Anda, turunkan. Kalau Anda ingin kangen melihat masa lampau Anda ketika bersanding dengan istri tercinta, silakan buka albumnya, ya. Kenangan, ya, mengenang. Tanpa terasa mama, kita sudah 40 tahun menikah. Ya enggak apa-apa, habis gitu simpen lagi. Almarhum ya, Hah? almarhum. Kenangan. Album ya tak? Jangan almarhum, album ya. Nah ini. Jadi berat sekali. Ya. Berat sekali. Lalu kemudian mari saya dan Anda melihat sebuah dalil mengenai bahwa nanti
ahli kubur itu pada hari kiamat itu berlepas diri dari mereka. Ya, jadi ahli kubur ini berlepas diri dari mereka ini. Silakan surat 25 Furqan. Al-Furqan ayatnya 17-18. Ya, silakan. Ini banyak dalil ya, ini banyak dalil. Insya Allah kita buka semua. Surat Al-Furqan ayat 17-18. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أذللتم عبادي هؤلاء هم الضالون السبيل. Dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka bersama apa yang mereka sembah selain Allah. Lalu dia berfirman kepada orang disembah, apakah kamu yang menyesatkan hamba-hambaku? Atau mereka sendirikah yang sesat dari jalan yang benar? Orang-orang akan mengatakan, apakah saya membuat gambar-gambar itu kemudian saya menyembahnya? Tidak, jawabannya begitu. Betul tidak? Tidak. Sampai nyembah gambar-gambar sampai? Tidak. Hah? Tidak. Akan tetapi Allah menyamakan bahwa Anda telah mempertuhankan mereka. Itu saja masalahnya. Paham ya? Menurut Anda tidak menyembah mereka. Saya tidak mengibadahi mereka. Tetapi Allah menyatakan lewat lisan Rasulnya, sesiapa saja yang membuat rupa ia sama dengan mempertuhankan Allah. Itu masalahnya. Apa sampai pernah mengikuti tunduk patuh kepada foto atau patung? Tidak mungkin. Masalahnya dalil telah mengatakan bahwa Anda yang telah membuat gambar-gambar itu, Anda telah menyamai ciptaan Allah. Itu saja. Makanya syiriknya itu berdasarkan bukan akal pikiran Anda. Contoh, saya ke kuburan, saya nggak nyembah dia kok. Justru zuru kubur, saya ini mengingat kematian. Tapi geneo kamu duduk lalu kemudian sampai engkau berdoa lalu engkau meminta doa kepadanya. Apa orang mana ada suruhan bahwa engkau meminta doa kepada mereka? Maka Allah menurunkan di dalam surat 39 ayat 3 itu, terserah kamulah, kamu ngomong apa aja terserah kamu. Nanti kami akan memberikan keputusan apa yang ada di dalam kolbu. Wis selesai. Jadi rupaka itu disebut. Kan dibentuk. Fotonya ayah saya, fotonya kakek saya, misalkan begitu. Saya pajang besar-besar ini. Wong gelarnya, ya mohon maaf ini. Seorang bintara. Ya, kalau orang Madura bilang begitu. Ya, Kiai Haji, pimpinan kakek saya. Ya, lalu kemudian apa? Banyak orang yang datang kepada makam beliau. Datang kepada beliau semasa hidupnya. Difoto segala macam. Ternyata ini. Para perupanya. Atau yang kan misalnya dia menggambar foto saya, melukis foto saya, kemudian saya pajang di rumah. Yang diminta itu
Anda moto saya. Sampai pajang. Sampai disuruh niup gambar saya nanti. Masukkan. Lalu kemudian ditanyain. Dibangkitkan oleh Allah. Saya kan juga dibangkitkan. Betul tidak? Saya dibangkitkan. Dua-duanya dibangkitkan. Ya tak? Apakah engkau menyembah gambar itu, yaitu foto saya? Apakah kamu memerintahkan orang itu untuk menyembah dirimu? Jawabannya tidak, jawabannya. Ini loh, tadi yang barusan dibaca. Ya, apakah kamu yang menyesatkan hamba-hambaku? Wahai foto, kamu, fotomu kan itu? Nah, fotomu. Apakah kamu menyesatkan hamba-hambaku? Ya? Atau mereka sendiri? Loh. Pajang gambarnya, banner di mana-mana. Okay. Kalau untuk berbagai macam seni, rupa, seni musik, seni suara, itu kan sudah jelas pengharamannya. Iya. Tapi mereka sebagai besar melihat itu sebagai hiburan gitu saja. Nah, iya. Nah, sekarang hiburan seorang muslim itu apa? Hiburan seorang muslim. Apa tujuan seorang manusia itu dicipta? Untuk beribadah. Nah, kalau sudah beribadah. Bagaimana dia itu untuk melepaskannya dengan cara ibadah? Contoh, kita berwawansaban, ngobrol dengan istri dan anak, berzikir kepada Allah. Anda bekerja dan segala macam, berzikir kepada Allah. Lalaikan semuanya. Kenapa musik? Zaman Nabi ada musik nggak? Ada. Ya, wah, tari perut itu kan juga sebelumnya sudah ada. Masa-masa sebelum diutus. Ya toh? Semelohe begitu kalau ya kan sampai sekarang telanjang. Sudah ada wong tawaf saja pakai telanjang. Ya kan? Bukankah di hadapan Ka'bah itu ada 360 patung? Lata, Uzza, Manat. Ya. Teruskan ayat itu. Ayat yang ke-18. Nggak usah pakai a'udhu ya. Karena dalil. Mereka yang disembah itu menjawab, Maha suci Engkau, tidaklah pantas bagi kami mengambil pelindung selain Engkau. Tetapi Engkau telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup, sehingga mereka melupakan peringatan dan mereka kaum yang binasa. Iya kan? Teruskan pada ayat ke-19. Laqad kadzabukum bima taqulu wa law fama tastati'u wa law sarfan wa la nasra wa man ya'lam minkum nuwadhiqhu 'adaban kabira. Maka sungguh mereka yang disembah itu telah mengingkari apa yang kamu katakan. Maka kamu tidak akan dapat menolak azab dan tidak dapat pula menolong dirimu. Dan barang siapa di antara kamu berbuat zalim, niscaya kami timpakan kepadanya rasa azab yang besar. Itu sama dengan surat 2 ayat 166, 167. Ketika mereka melihat azab, orang yang diikuti berlepas diri dari orang yang mengikuti. Apa jawab orang yang mengikuti? Tahu begitu, kami tidak akan mengikuti kamu. Tapi kan menyesal, wis kadung masuk alam barzah. Ya, seandainya kami diperkenankan masuk kembali ke dunia, niscaya kami tidak akan mengikuti dia, wis kadung penyesalan. Ya. Spesial Isa dan Maryam. Surat Maryam.
Ya, spesial Isa dan Maryam. Al-Maidah saja. Dengan Maryam ya. Al-Maidah saja ayatnya 116. 100. Iya, 116. Ya. Iya. وإذ قال الله يا عيسى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بالحق. Sampai di situ saja. Artikan. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaulah yang mengatakan kepada orang-orang, apakah engkau mengatakan? Gitu. Engkaulah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Ah itu ya, kan dijadikan. Ada gambarnya dia kan? Ada gambarnya ibundanya, ya kan? Dijadikan. Meminta mereka dengan gambar yang model begini, yang dikatupkan tangannya atau begini, atau yang lainnya. Ya, teruskan kemudian. Bisa menjawab, Maha suci engkau tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Sampai di situ. Tidak ada. Kan dirupakan. Gambar enggak? Ada yang patung, ada yang gambar. Bahkan di kaca ya kan? Wah, kaca berwarna. Ya, nah ini. Pada. Kalau seni kaligrafi itu boleh kan? Boleh. Berarti kita cuma punya seni itu saja kan? Enggak. Selain itu apalagi seni yang Kaligrafi saja sebenarnya tidak. Tidak ada. Ya, mau di Arab Kufi dah yang di model-model, disuruhnya orang supaya memahami saja. Tulis apa adanya, supaya orang paham saja. Kadang-kadang kalau saya dan Anda kan tidak mengerti itu ya. Nah, ya, jadi normal-normal aja, biasa-biasa saja. Gambar segala macam sama. Iya, haram hukumnya. Maka berupa yang model begini tidak boleh. Sama dengan kameramen. Ya, sama. Ya. Makanya kemudian kalau Anda buka surat Asy-Syu'ara di mana Rasulullah Ibrahim alaihissalam itu berdoa kepada Robnya agar dia dijadikan buah tutur yang baik. Bukan dikuatkan gambarnya, tetapi menjadi buah tutur yang baik buat anak keturunannya. Buat segenerasi sesudahnya. Dan Allah mengabadikan. Jadi gambar-gambar yang model demikian tidak perlu, tidak ada guna faedahnya. Kalau mau ya simpenan. Mohon maaf, sekarang ini sampean tahu buyut sampean enggak? Padahal foto sudah ada zaman buyut Anda kan sudah tahu ya. Kenapa tidak ada? Karena Anda tidak mau mengenang paling tinggi kakek. Dan itu pun mohon maaf ya, Anda sudah melupakan kakek. Turun ke ayah dan ibu. Beres kan? Kemudian Anda tidak bakal cerita, ini saudaranya bapak, ini saudaranya ibu. Tidak lagi. Lupa sudah. Ya kan? Anda ceritakan, ini kakekmu nak, ini nenekmu nak. Ya? Itu saja. Ini bukan kakek uakmu nak. Tidak ada cerita begitu kepada anak. Ayo, pengen tahu saya. Ya sudah selesai kan? Sudah berlalu. Yang tahu adalah diri kita. Oh, itu masih saudara saya. Karena Anda masih hidup. Begitu Anda dan saya sudah tidak ada. Hilang sudah. Orang Jawa bilangnya kepaten obor.
Ya kan? Harusnya dikenalkan ya. Tinggal amalnya sendiri. Ya, tinggal amalnya sendiri-sendiri. Bagaimana Anda dan saya mengenalkan mereka? Saudara saya saja, satu kakek, anak dari om saya, jadi sepupu, pindah ke Jakarta. Bingung sampai sekarang anak dia dengan anak saya nggak pernah jumpa. Nggak pernah jumpa. Dan tidak pernah diceritakan, oh ini, nak ini. Enggak. Kakak saya punya cucu, cucunya sudah sebesar anak saya. Ini panggil om, nak. Om, kok sama gini? Usia bahkan tua saya kok manggil om begitu. Ya kan? Nggak ada sila-silanya begitu. Ini siapa ini? Nggak ada sudah. Lupa kita. Mari surat Saba. Surat 34. Ayat 40 sama 41. 40, 41. Sampai malaikat pun loh ditanyai. Kan ada yang gambari malaikat toh? Punya sayap, punya segala macam toh? Nah, ini loh, ada itu surat Saba. Sampai lihat ini. 40. Wa yawma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati alaula'i iyyakum kanu ya'budun. Dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka semuanya, kemudian Dia berfirman kepada para malaikat, apakah kepadamu mereka ini dahulu menyembah? Kalau kita Batara Batari, Dewa Dewi. Teruskan ayat 41. Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna al-jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Para malaikat itu menjawab, Maha suci Engkau lah pelindung kami, bukan mereka, bahkan mereka telah menyembah jin. Kebanyakan mereka beriman kepada jin. Maka mereka beriman kepada jin. Alasannya dengan istilah sholawatan dan yang lainnya. Betul tidak? Anda datang ke Semarang. Muhammad Cheng Ho itu laksamana dari negeri Cina, Muslim. Wafat di Semarang. Didirikan musola di ya, tetapi mohon maaf ini sekarang menjadi vihara. Itu orang Muslim. Dia disembah dengan nama Sampokong. Ini beneran terjadi loh ya. Sampokong. Padahal nih, kalau sampai datang ke Surabaya ada Masjid Muhammad Cheng Ho. Ya, ada datang ke Malang ada Muhammad Cheng Ho. Sama. Memang sangat terkenal. Tetapi ketika Anda ke makamnya sendiri, yang ada musolanya tidak dipakai. Ya, Anda datang ke Gunung Kawi, ada masjid, ya, namanya Keraton sebutannya, Masjid Keraton. Itu adalah makamnya Eyang Jugo atau Sunan Gunung Kawi, seorang ahli penyebar agama Islam. Kemudian diikuti oleh salah seorang bala tentaranya, Pangeran Diponegoro, wafat di sana. Di makamnya di dalam masjid. Asalnya musola kecil, kemudian diperluas menjadi di dalam masjid. Lalu kemudian tidak dipakai masjidnya sampai sekarang. Orang-orang datang dari berbagai agama manapun masuk ke dalam masjid itu dan meminta kepada yang ada di dalam kubur itu. Mantan jalan-jalan, wisata religi. Dengan alasan wisata religi, kan
Presiden kelima. Ya, kelima atau keempat itu ya? Ya, keempat. Ya, tak? Sampai datang ke sana. Sama, kayak begitu. Nanti ditanyakan, beliau ini juga ditanyakan kelak nanti. Tetapi sampai mohon maaf ini, kuburannya sampai tanahnya diuruk sekali, setiap hari diuruk karena orang ngambilin tanahnya. Ada apanya? Ya kan? Padahal yang datang orang yang sudah ngerti agama, baca kitab, konek, bukan orang awam loh. Gini kok seperti begini. Ya kan? Lah ini bagiannya. Ya, hati-hati makanya saya dan Anda. Bagaimana dengan yang novelis, cerpenis gitu? Enggak masalah. Kan ditulis. Tapi dia menggambarkan secara sesuatu mengenai kehidupan. Enggak ada masalah. Hanya saja jangan sampai sama dengan autobiografi dari Umar Ibnu Khattab. Boleh enggak? Boleh, tetapi menggambarkan sosoknya itu yang jadi masalah. Makanya kemarin saya cerita, saya terobsesi komik sampai saya beli peci itu ya. Akhirnya dipukuli sama ibu saya. Karena itu tadi. Terobsesi dengan gambar-gambar yang demikian ini. Makanya ini bah haram. Sudah mulai belajar untuk menghilangkan. Kalau memang ada untuk keluarga, untuk anak, silakan simpen nanti mengenang ya anak saya. Ini loh Mbak, kamu waktu masih kecil. Iya dah, begitu. Sama. Kalau gambar pemandangan, Lah kan beda, hanya manusia dan binatang. binatang yang ada ruhnya. Maka caranya tutupi matanya itu ya. Caranya bagaimana untuk iya, penggal lehernya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.